Yesua berkata, "Ya Aba, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Salam saudara-saudari terkasih dalam Yesua Amasya Adonai. Pada hari ini tanggal 1 Desember tahun 2024, saya sangat senang bertemu dengan saudara-saudari terkasih di mana saja Anda berada, di mana hari ini merupakan hari yang di mana hari memasuki bulan Desember, bulan ke-12, dan juga hari yang memasuki hari-hari pembebasan, hari-hari keselamatan, ya itu, dan juga berhubungan dengan hari yang diiklarkan untuk bagaimana pembebasan itu ditawarkan oleh pemerintah Belanda kepada orang Papua. Ini hari ini bertepatan dengan hari ini. Haleluya. Izinkan saya untuk menyampaikan apa yang Bapak beritahukan sama semua orang-orang asli Papua maupun orang-orang pendatang yang mendiami wilayah Papua di seluruh tanah Papua. Haleluya. Ini ada satu pesan dari Tuhan pada saat ini. Bapak suruh menyampaikan, kasih tahu mereka. Bapak bilang kasih tahu mereka. Artinya kasih tahu mereka itu suara Tuhan waktu tadi pagi kan berdoa. Tuhan bilang tuh kasih tahu mereka, ya beritahukan mereka. Pesan yang Bapak sampaikan itu saya angkat menjadi satu tema dalam penyampaian kali ini. Saudara-saudari terkasih di mana saja Anda berada, baik yang ada di seluruh tanah Papua yang tersebar di Indonesia maupun juga yang ada di suaka politik di berbagai negara, terus yang juga berada di hutan-hutan, yang ada di gunung-gunung. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, selamat memasuki tanggal 1 Desember tahun 2024. Pada hari ini sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, kita bacakan bersama-sama firman Tuhan hari ini, yaitu tentang Lukas 23 ayat 33-34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Kita lihat lagi Matius 6 ayat yang ke-10. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga." Matius 6 ayat 12, 14 dan 15. "Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga tidak mengampuni kesalahanmu." Ya, ini saudara-saudari terkasih, Bapak, pada saat ini saya menyampaikan tentang pesan Tuhan melalui logos dan rema. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ya saya sampaikan dulu logos Tuhan yang Tuhan beritahukan, rema Tuhan yang Tuhan beritahukan pada saat kami berdoa di hari Sabat atau hari yang ke-7 kemarin, yaitu tanggal 30 hari Sabat tanggal 30 itu Bapak beritahukan satu firman Tuhan melalui rema. Jadi pada saat itu kesaksiannya seperti ini. Jadi pada saat itu ini kami ada berdoa karena ada beban. Jadi
ada berhubungan dengan keluarga saya sendiri, ada keluarga saya, saudara-saudara saya yang mereka mau menuntut ganti rugi kepada ada anak satu yang memukul anak kami, baru kasih patah paha ini. Jadi kami keluarga itu mereka menuntut ke orang yang pukul itu untuk ganti rugi. Jadi kami berdoa itu, tapi Tuhan kasih tahu begini. Tuhan beritahukan itu jangan menuntut dan tuntutan itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan beritahukan seperti itu. Nah, lalu kami berdoa lagi. Bapak bilang begini, ini kamu doakan kamu punya saudara-saudara saja supaya Tuhan membuat mereka tidak menuntut kepada orang itu karena itu tuntutan darah. Tuhan beritahukan seperti itu. Saya berdoa minta ampun dan lalu berdoa ke saudara-saudara supaya jangan mereka menuntut karena itu tuntutan darah. Begini lagi berdoa begini, Tuhan bilang itu dosanya karena kamu punya tete dulu itu ada bunuh orang kasih patah dia punya paha, lalu setan yang mendorong kamu punya tete itu yang pukul itu anak itu, diberitahukan begitu seperti itu. Lalu tuntutan dari tete yang bunuh orang itu, kamu punya tete yang bunuh orang itu, orang yang kasih patah paha baru meninggal itu dia sedang tuntut kamu. Kami berdoa minta ampun begini, Tuhan mengampuni dosa itu, lalu Tuhan tutup dan amankan hutan darah yang sedang menuntut dari dalam tanah itu, diamankan, ditutup kembali. Saudara-saudari terkasih, ini luar biasa dan seperti itu yang kami lakukan, pelepasan dan Tuhan buka rahasia itu. Lalu Tuhan beritahukan, hendaklah kasihmu itu sempurna di dalam hidupmu. Nah, lalu Tuhan memberitahukan kami lagi. Tuhan bilang begini, seandainya Yosua itu dia tidak mati sendiri di atas Golgota. Yosua itu anaknya Yosua, Yahweh punya anak, Bapak Yahweh punya anaknya Yosua itu tidak mati dia sendiri di atas Golgota, tetapi dia mati dibunuh, disalibkan, ditikam tombak oleh semua manusia di bumi, terutama 12 suku Israel, terutama kamu punya turunan moyang pada zaman kamu orang Papua punya moyang pada zaman generasi Yosua, mereka menyalibkan Yosua. Ya, jadi dia mati di tangan orang-orang 12 suku Israel, marga-marga Israel pada zaman generasi Yosua. Bapak beritahukan seperti itu. Jadi seandainya kalau bapaknya berdiri menuntut darahnya itu kepada orang 12 suku Israel yang menyalibkan dia, maupun juga seluruh dunia, itu tidak ada manusia yang selamat. Tidak ada manusia yang selamat. Tuhan bilang begitu. Lalu kami masuk doa lagi, masuk berdoa lebih. Tuhan bilang begini, Yosua punya doa. Ingat Yosua punya doa. Yosua berdoa di atas kayu salib. Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yosua, Bapak Yahweh bilang begini, doa Yosua inilah yang Bapak di surga dengar. Akhirnya Bapak di surga mau menuntut darah Yosua itu tidak jadi karena doa Yosua itu Bapa mendengar di surga, dan doa Yosua itu Bapa dengar, lalu doa itu dan darah Yosua itu menjadi penebusan dosa umat manusia yang datang percaya di kemudian hari, datang percaya kepada Yosua untuk pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Di dalam Yosua Masih Adonai. Jadi Bapa memberitahukan rahasia ini, saudara-saudari terkasih. Jadi doa, ya Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa ini yang membuat Bapa di surga berkenan mendengarnya. Lalu karena di dalam hati Yosua itu tidak ada dia menuntut kepada keluarganya. Jadi orang-orangnya yang menyalibkan dia. Tinggal Yosua melepaskan pengampunan, lalu Bapa di surga mendengar, dan Bapa mengambil darah Yosua itu, teriakan darah Yosua kepada Bapa di surga itu, Bapa dengar, lalu darahnya itu diambil untuk mengampuni dosa umat manusia.
Jadi ketika orang berdosa datang merendahkan diri minta ampun untuk dosa dibersihkan, diampuni darah Yesus turun senantiasa untuk menutup dosa umat manusia. Itu yang membuat sampai manusia akan mengalami keselamatan kekal di dalam Yesus Masih Adonai, memenuhi kerajaan surga yang kekal. Haleluya, yang akan dinyatakan di atas bumi, bumi Papua menjadi suatu kerajaan. Ya, lalu Tuhan beritahukan kepada kami, lalu Bapak bilang begini, siapapun dia, pengikut Yosua, siapapun dia, bila terjadi seperti itu kamu di bumi, mengalami seperti itu, dan kamu berdoa melepaskan pengampunan dan berdoa, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, doa teladan Yosua itu, maka Tuhan bilang begini, maka orang itu atau keluarga itu atau kaum itu menghadirkan kerajaan surga di atas bumi. Menghadirkan kerajaan surga di dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam kaumnya, dalam marganya, dalam sukunya, dalam seluruh tanah Papua. Nah, Bapak kedua itu Bapak bongkar rahasia itu dan Tuhan memberitahukan itu. Haleluya. Itu yang kedua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Karena Bapak melihat bahwa Bapak beritahukan lagi bahwa orang berbuat dosa, dan orang berbuat dosa itu mereka tidak tahu apa yang mendorong mereka sehingga mereka berbuat dosa. Bapak bilang seperti itu. Haleluya. Itu sehingga Bapak Yesus itu senantiasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Ya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu rema yang Tuhan beritahukan, lalu kami berdoa. Selanjutnya pada saat ini juga besok itu akan ada tanggal 1 Desember akan Papua memasuki tahun yang pembebasan atau tahun kemerdekaan yang pernah terjadi tanggal 1 Desember tahun 1961. Lalu kami masuk berdoa dengan berkaitan dengan doa ini. Doa Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu kami berdoa seperti itu, Tuhan bilang begini, lihat sekarang makanan-makanan yang dari surga, yaitu seperti makanan-makanan, minuman, susu dan madu, anggur dan minyak, lalu makanan-makanan roti dan mentega yang membuat orang sehat, yang membuat orang gemuk, yang membuat orang makmur. Nah, itu Tuhan sediakan. Tuhan mulai sediakan di atas Papua. Nah, Tuhan beritahukan, ketika kamu orang Papua itu berdoa, melepaskan pengampunan kepada siapapun dia yang pernah menganiaya orang Papua, maka kerajaan Yahweh itu sedang hadir di atas Papua. Sebenarnya ada itu di atas Papua secara umum, dan kerajaan Yahweh secara hadir di atas orang-orang yang berdoa seperti itu di atas Papua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua Hamasya Adonai, itu rema yang Bapak beritahukan kepada kami. Haleluya. Rema Tuhan yang Tuhan beritahu kepada kami dan juga pesan Tuhan kepada orang Papua pada hari tanggal 1 Desember tahun 2008 seperti itu. Dan pada saat ini juga Bapak beritahukan supaya orang Papua berdoa melepaskan pengampunan. Bapak ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua Hamasya Adonai, kita lihat kembali firman Tuhan tadi firman Tuhan tadi. Ya, Yesua berkata, ya Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuat undi untuk membagi-bagikan pakaiannya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Mengikuti channel saya yang lalu-lalu, rahasia Kristus atau rahasia pribadi Yosua, itu mulai dari dia lahir, sebelum dia datang di surga, lahir sampai dia terangkat dan kembali ke bumi, peristiwa demi peristiwa yang dia lakukan dalam rahasia Kristus Yosua Hamasya itu Bapak sudah beritahukan kepada kami dan sudah banyak saya sampaikan di channel-channel saya. Ya, jadi ceritanya bahwa disampaikan bahwa Yosua itu sebenarnya disalibkan di atas tanah Papua, dan moyang orang Papua dari 12 suku Israel marga-marga sudah terlibat dalam operasi penyaliban itu. Saudara-saudari, dan ini kami sudah selesaikan doa-doa itu melalui
doa merendahkan diri dalam pemulihan dan penyelesaian dosa penyaliban Yesua oleh moyang orang Papua, 12 suku Israel orang Papua. Dan itu kami sudah berdoa, bahkan juga pembunuhan para nabi, para rasul di atas tanah Papua dilakukan oleh moyang-moyang Papua. Itulah pelanggaran HAM yang terbesar. Yang kami sudah berdoa minta ampun karena selama ini ada tuntutan terhadap orang Papua sehingga orang Papua mengalami suatu masa penjajahan dan juga penumpahan darah orang Papua yang cukup besar di atas tanah Papua. Karena itu tuntutan itu belum diselesaikan. Artinya dalam masa ke-Yakub Israel, masa kepicikan Yakub, di mana 12 suku Israel telah terlibat dalam penyaliban Yesua, itu dosa itu belum diselesaikan, dan kami sudah berdoa dan itu sudah diselesaikan. Dan secara sah pada tanggal 1 Desember ini, haleluya, pelanggaran HAM terbesar moyang orang Papua dilakukan terhadap penyaliban Yesua dan juga para rasul dan para nabi. Hari ini kemarin tanggal 1 itu sah, sudah diselesaikan. Dan Bapak Yahweh tidak menuntut lagi darah Yesua kepada moyang 12 suku Israel orang Papua, bahkan turun temurun kita tidak menuntut lagi. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Dengan demikian pada tanggal 1 Desember kita patut mengucap syukur kepada Bapa Yahweh surga yang sangat baik, sehingga akan ada keselamatan. Kemarin hari Sabat itu ada teman-teman kami di Sarmi, mereka melakukan Sabat di sana, dan Tuhan beritahukan bahwa pada doa puasa di sana di Sarmi, lalu Bapak beritahukan bahwa hari ini sedang terjadi keselamatan buat bangsa ini, hari ke-7 ini. Haleluya, itu Tuhan beritahukan mereka di Sarmi kemarin hari Sabat. Haleluya, ketika berdoa baru kami tanya ulang, Tuhan bilang begini, hari ini sedang terjadi pembebasan bagi orang Papua, terlepas dari utang darah penyaliban Yesua, terlepas dari utang darah pembunuhan para rasul dan para nabi yang dilakukan oleh moyang-moyang orang Papua pada zaman generasinya, pada zaman dahulu, dan pembebasan sudah terjadi hari ini. Bapak beritahukan seperti itu, saudara-saudari terkasih, ini luar biasa. Dan bukan kebetulan kemarin juga terjadi itu Tuhan atur untuk kami menyelesaikan masalah-masalah pribadi, keluarga, kaum, terutama juga pada umumnya juga seluruh Papua. Seperti itu saudara-saudari, haleluya. Kita lihat selama ini bagaimana orang Papua menuntut pelanggaran HAM terbesar yang dilakukan dari generasi-generasi di atas tanah Papua sejak pada zaman dahulu sebelum penjajah menginjak tanah di atas tanah Papua ini sampai kepada aneksasi Papua ya dalam NKRI, dan juga seterusnya terus menerus sampai generasi sampai sekarang ini. Sampai pada saat ini kita lihat di mana orang Papua menuntut pelanggaran HAM terhadap mereka yang telah melakukan pembunuhan, pembantaian terhadap orang Papua secara terang-terangan dan diam-diam. Dan hari ini negara menurut harus tanggung jawab menyelesaikan masalah ini di ruang pelanggaran HAM di atas di tanah di PBB. PBB menuntut supaya Komisi HAM internasional untuk bergerak untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di atas tanah Papua. Karena orang Papua menuntut pelanggaran HAM. Ini proses tahapan, dan lonceng itu sudah berbunyi dan sedang jalan. Di dalam roh dulu, di dalam roh itu kalau tanggal 1 kemarin, tanggal 30 Desember tahun, tanggal 30 November itu masalah kalau pelanggaran HAM terhadap pengadilan surga. Kalau Bapak tidak menuntut lagi orang Papua dan itu sudah dinyatakan kemarin tanggal 30 November, maka selesai. Maka itu kalau dari surga sudah selesai terhadap moyang orang Papua yang telah melakukan pelanggaran HAM terhadap Yesua, dan juga ini kalau itu sudah selesai, berarti sekarang kutuk penyaliban, kutuk Gebeong itu sudah diselesaikan. Dengan demikian maka pelanggaran HAM bangsa-bangsa terhadap orang Papua yang dilakukan dari generasi ke generasi, itu dinyatakan selesai, juga akan segera diselesaikan di PBB, dan itu akan segera diselesaikan di PBB. Bahkan Tuhan juga akan berbicara kepada Presiden kita Prabowo, juga kepada siapapun dia, Tuhan akan berbicara bahwa masalah dengan Bapa di surga, dengan Yesua sudah diselesaikan. Bapa tidak tuntut darah Yesua di atas kepada moyang orang Papua menyalibkan Yesua di atas tanah Papua. Dengan demikian ya Bapa, dengan demikian Bapa yang akan menggerakkan, Bapa di surga akan menggerakkan di mana
mereka bangsa-bangsa telah melakukan pelanggaran HAM di atas orang Papua, itu akan diakhiri. Saudara-saudari terkasih, dan juga mereka akan menyesal, sehingga kita punya doa hari ini, kita punya doa adalah doa seperti Yosua berdoa, ya Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, untayan-untayan doa ini yang harus dinaikkan hari ini di seluruh kepulauan Papua oleh orang-orang asli Papua. Jadi Tuhan bilang begini, serahkanlah sebab tuntutannya adalah haknya Aba Yahweh di surga. Bapa Yahweh akan menuntut. Saudara-saudari kita hanya merendahkan diri, melepaskan meminta ampun, dan juga melepaskan pengampunan kepada siapapun dia yang telah melakukan pelanggaran HAM terhadap bangsa Papua, bangsa pilihan Tuhan, biji matanya Tuhan, atau 6 suku Israel yang masih berada di atas tanah Papua. Saudara-saudara terkasih. Nah, ini bagaimana doa kita untuk menghadirkan. Doa kita adalah berdoa seperti Yesus berdoa, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudari terkasih, ada rahasia lain doa ini Tuhan pernah bukakan, bahwa ketika kita berdoa seperti ini kepada musuh kita. Saya pernah waktu ada orang musuh yang kejar-kejar saya berdoa tapi Tuhan bilang begini, kamu berdoa itu dengan emosi, kamu berdoa perbaiki kata-kata. Saya berdoa begini, Tuhan bilang, berdoa supaya Bapa ampuni mereka supaya mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Lalu Bapak bilang itu satu kata. Yang kedua itu Bapak bilang, jangan mengutuk tapi berkati dia. Waktu saya berdoa, Tuhan berkati. Saya lepaskan pengampunan, saya tidak mau simpan dendam terhadap mereka. Lalu saya lepaskan pemberkatan sama orang itu. Begini di dalam roh itu Tuhan perlihatkan bahwa ketika saya lepaskan pemberkatan, tetapi orang itu langsung terpukul jatuh mundur. Saudara-saudari terkasih, ini pembalasan itu dari Tuhan. Itu Tuhan bilang itu pembalasan itu dari Tuhan. Kita jaga hati, kita lepaskan kasih, negeri yang penuh dengan kasih dan damai di atas tanah Papua. Bagaimana kita praktekkan itu, melepaskan pemberkatan kepada bangsa-bangsa yang telah menganiaya orang Papua. Ya, terus juga melepaskan pengampunan, dan juga terus berdoa di hadapan Tuhan, Bapa ampuni mereka supaya mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Maka kita akan melihat maka kita akan melihat bahwa kerajaan Yahweh itu betul-betul dihadir di atas tanah Papua. Kedamaian dan kasih Tuhan juga akan hadir di atas tanah Papua. Nah, dan juga secara rohani, secara pribadi, secara jasmani, pembebasan itu akan terjadi. Bangsa-bangsa akan takut. Ya, akan takut, bangsa-bangsa akan bersih dan menyelesaikan pelanggaran HAM di atas tanah Papua. Saudara-saudari terkasih, ya, itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari, itu secara jasmani, secara rohani itu akan kita berdoa seperti kita menghadirkan kerajaan Yahweh di dalam kita, dalam pribadi, keluarga, kaum, suku, marga, dan juga pada umumnya di atas tanah Papua. Di atas tanah Papua akan terjadi kedamaian, dan kita akan lihat mereka yang di hutan-hutan akan berkata damai. Mereka yang di kota-kota dan juga pasukan milisi dari PBB ataupun juga dari tentara polisi kita yang ada tersebar yang menjaga mana di atas tanah Papua. Mereka juga akan menyatakan kasih dan damai itu indah. Mereka akan berteriak, mereka akan menyatakan damai. Presiden kita Republik Indonesia Prabowo akan berkata damai di atas tanah Papua. Karena itu apa? Tuhan yang akan menggerakkan semua itu. Yang penting perbaiki doa orang Papua hari ini. Haleluya, perbaiki doa orang Papua hari ini. Jangan dengan emosi berdoa dengan ini itu, tapi hari ini kita patut menyampaikan ucapan syukur di seluruh tanah Papua, wilayah-wilayah tanah Papua, baik di hutan, di gunung, di mana kita mengucap syukur dan berdoa. Doa Bapa kami, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita sudah berdoa seperti ini di atas tanah Papua, dan itu serentak hari ini. Kamu akan melihat mujizat Tuhan lakukan, perkara-perkara besar Tuhan akan lakukan di atas tanah Papua. Itu saja yang bisa saya imbau dan saya sampaikan pesan Tuhan, dan Tuhan tadi bilang kasih tahu mereka. Iya, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, Hamba sudah kasih tahu mereka, Hamba sudah memberitahukan mereka tentang doa melepaskan pengampunan, tentang doa Yesua yang harus kami lakukan hari ini di atas tanah Papua. Bapa dan oleh orang asli Papua.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, ketika mereka melihat dan mendengar channel ini dan mengikuti dan mereka mempraktekannya di seluruh tanah Papua, maka Bapa, dalam nama Bapa Tuhan, Bapa Yahweh Adonai akan melakukan perkara-perkara besar di atas tanah Papua. Sekali lagi Bapa, kami berdoa Bapa, ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami tidak mau simpan dendam kepada siapapun dia, bangsa-bangsa pendatang di muka bumi, Bapa yang menganiaya, yang membunuh orang Papua, Bapa ampuni sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lepaskan pemberkatan. Bapa berkatilah bangsa-bangsa itu, haleluya Bapa, dan ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih Bapa, terima kasih, makasih Roh Kudus Raja semesta alam. Kami sangat mengucap muji Engkau, muliakan namamu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Datanglah jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga, di dalam hati kami, dalam pribadi, keluarga, kaum, suku, marga, dan juga kepulauan Papua pada umumnya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Kami berdoa, haleluya, Engkau memberkati bangsa-bangsa Bapa. Kami lepaskan pemberkatan kepada bangsa-bangsa. Haleluya Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Rabakarabapatakar, kami mengucap puji Kau dan muliakan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Kami berdoa, haleluya, amin. Salam saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati. Kita akan berjumpa lagi di channel lain.